Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terima curahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang sudah halaman berapa? 232. Bab inna salam, itu kan? Bab 110 ya. Baik, kita masih membahas bab yang sebelumnya, yaitu bab sahna ya. Bab terjadinya kerenggangan. Hadisnya ke-410 dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Terdapat dalam kitab Bukhari dalam bab firman Allah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Dan juga ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Adapun hadisnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhanna, hati-hati kamu dengan dzan, dengan prasangka. Fa inna dhanna, maka sesungguhnya prasangka itu aqdamul hadis, sedusta-dustanya perkata. Sedusta-dustanya perkata. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling tanajus. Apa itu tanajus? Yaitu ajiyada fis saman, menaikkan harga, lali rabbah isyiro, bukan karena ingin membeli, bal liyakhda'a ghairuhu, supaya orang lain tertipu. Berarti provokator untuk meningkatkan harga barang. Biasanya kalau di pasar-pasar ada itu. Kalau kita mau beli kambing, itu suka ada provokatornya. Ya. Ya, calonnya, tapi itu calon naikin harga. Kita tanya ini berapa? Sekian juta. Udahlah sekian aja. Ada datang orang, saya beranilah sekian. Bahas sebenarnya dia bukan mau beli, tapi dia ingin menaikkan harga. Ini namanya tanajus. Ya. Wala tanajashu. Janganlah kalian tanajus. Jadi ini namanya tipuan, ya. Najasyi ini tipuan, najas ini tipuan. Kemudian wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling berlomba-lomba. Berlomba, yakni
Raghbah fil infirad bi syai'in nafis bin naw'i, yakni menginginkan dengan sendirinya terhadap sesuatu yang berharga, ya. Ini wala tanafasu, janganlah kalian tanafus, yakni saling berlomba, bersaing yang tidak sehat. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwana, yang bersaudara. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Maka sabda Nabi yang mulia ini fihi bayanu tarkil amal bidhan alladhi tunatu bil ahkam, yakni di dalamnya menjelaskan supaya meninggalkan perbuatan berprasangka yang terkait dengan urusan-urusan hukum. Allati tunatu bi al-ahkam. Jadi kita nggak boleh suka berprasangka. Karena kata Rasul, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah akdzabul hadis, perkataan yang dusta. Yang kedua, at-tahdhir minal dhann ala itlaqihi. At-tahdhir minal dhann ala itlaqihi, itu memperingatkan dari berprasangka secara mutlak. Artinya, pokoknya jangan suka berprasangka. Secara mutlak dilarang. Nanti diterangkan bahwa inna ba'da dhanni itsmun, sebagian don ada yang mengandung dosa. Kemudian wa fihi bayan anna dhann nau'un minal kadhib wa annahu min akbari anwa'ihi, bahwasanya dhann, prasangka itu adalah termasuk dusta dan sesungguhnya dia termasuk min akbari anwa'ihi. Dan kalau sudah seperti itu, maka dia adalah jenis yang terbesar. Karena apa? Karena kalau sudah mengandung dusta, maka don itu meningkat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Berikutnya, fihi bayanu tahrimin najas fil bai'. Di dalam hadis tersebut dari dalil bahwa najas melakukan tipu daya untuk menaikkan harga, sehingga seorang pembeli harus bersusah payah mendapatkan harga yang mahal. Ini merupakan sesuatu yang terlarang dalam sistem jual beli. Najas fil bai' ini tidak boleh. Kemudian wujubu at-tahabbubi bainal muslimin wal had alaihi, disukai untuk saling mencintai di antara kaum muslimin, ya. Dan juga anjuran atas hal tersebut. Demikian diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, dan juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bab yang kita bahas adalah bab sahna, kerenggangan hati. Kerenggangan hati dapat dihilangkan apabila kita menghilangkan berbagai macam prasangka-prasangka. Selanjutnya, kemudian hadis yang ke-411. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Suhail an Abi Hurairah an Rasulullah qala, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'a, maka diampuni bagi setiap hamba tidaklah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa kecuali rajulun kanat bainahu wa baina akhihi sahna, melainkan ada orang yang antara dia dengan saudaranya ini ada sahna, ada kerenggangan hati.
Fayuqal, maka dikatakan andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah dua ini sampai keduanya damai. Sampai keduanya damai. Dikatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti akan diampuni. Siapakah yang tidak akan diampuni? Illa rajulun kanat bainahu wa bain akhi sahna. Kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada kerenggangan hati. Antara dia dengan saudaranya ada sahna. Maka payuqal dikatakan andiru hadaini. Maka tangguhkanlah orang ini, dua orang ini yang ada sahna tadi, yang ada kerenggangan hati tadi. Hatta yastoliha, sampai keduanya damai. Apabila keduanya damai, maka barulah ini merupakan contoh. Kalau keduanya damai, maka barulah ini merupakan contoh. Contoh yang menunjukkan bahwa orang tersebut atau dua orang tersebut telah melakukan perdamaian dan akan menyebabkan kebaikan-kebaikannya tersebut, yakni diangkat ke atas langit pada hari Senin dan hari Kamis. Maka dari penjelasan ini atau dari keterangan ini, dari dalil ini, kita tahu bahwa sesungguhnya fihi bayanu afdaliyati yaumil isnin wal khamis. Ini berarti hari Senin dan Kamis memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah bahwa mereka orang-orang yang beribadah pada hari Senin dan Kamis itu akan diangkat ke permukaan. Ya, akan diangkat ke atas langit, akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan. Yang keduanya, kullu dzunub tughfar bil istighfar. Semua dosa pasti akan diampuni dengan sebab beristighfar. Ila syirka wasahna, kecuali menyekutukan Allah, wasahna, dan kecuali kerenggangan hati. Semua dosa dapat diampuni kecuali syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, maka itu tidak akan diampuni sampai keduanya berdamai. Ya, sampai keduanya berdamai. Dan di dalam kitab Sahih Muslim ada babun nahi anis sahna wa tahajur. Bab larangan sahna, adanya kerenggangan hati, wa tahajur, dan saling menghajar, saling memboikot, itu enggak boleh. Kemudian dari keterangan tadi bahwa orang yang menyekutukan Allah dosanya tidak akan diampuni dengan istighfar. Orang yang memiliki kerenggangan hati dosanya tidak akan bisa diampuni dengan sebab beristighfar. Selanjutnya yang ketiga, bayanu ya goldi hurmati sahna wadalika liqarniha bisyirqi. Apa katanya? Menjelaskan beratnya keharaman sahna, keharaman kerenggangan hati karena permusuhan dan perseteruan. Wadalika liqarniha bisyirqi, karena dia diiringi dengan kata-kata kesyirikan. Karena tadi di dalam hadisnya adalah illa rajulun kanat bainahu wa bain akhi sahna. Bahwasanya antara dia dengan saudaranya ada sahna. Setelah sebelumnya dikatakan bahwa fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi, la yusriku billah. Diampuni dosa setiap hamba kecuali yang tidak menyekutukan Allah. Ketika menyekutukan Allah tidak bisa. Seperti itu. Tapi ada orang nggak menyentuhkan Allah, tapi tidak diampuni juga. Siapa itu? Illa rajulun kanat bainahu wa bain akhi sahna. Dia nggak menyekutukan Allah, tapi antara dia dengan saudaranya ada sahna.
ini pun tidak akan diampuni. Kenapa? Antara dia dengan saudaranya ada syahna, ada kerenggangan hati, ada ketegangan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka keterangan ini, saya ulangi lagi, ini adalah penguat yang menunjukkan bahwa besarnya dan beratnya keharaman syahna, keharaman yakni adanya kerenggangan hati. Dan hal tersebut karena memang kalimat tersebut disertai dengan asyirku billahi tabaraka ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-212, dan hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih karena terdapat di dalam riwayat Imam Al-Asbahani dalam kitab Targhibnya, dan keterangan tersebut dikatakan sah. Saya bacakan riwayatnya. Hadatsana Bishrun qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Juhri qala akhbarani au Idris annahu sami'a Abu Darda yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Darda berkata. Kata Abu Darda, ala uhaddisukum bima huwa khairul lakum. Maukah aku ceritakan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik bagi kalian? Minas shadaqati wasiyam. Dia lebih baik daripada sedekah. Wasiyam, dan dia lebih baik daripada saum. Apa katanya? Solahu datil bain, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Ala wa innal bidgota hiya al-halika. Ketahuilah, karena sesungguhnya bidgo adalah al-halik, yakni al-mahiyya lis-sawab, yaitu yang dapat menghapus dosa. Barakallahu fikum. Dikatakan ala wa innal bigdota, sesungguhnya al bigdo, bugdun, yakni kebencian itu adalah apa? Al haliqah, yaitu perkara yang dapat menghapus kebaikan. Al haliqah maknanya al mahya lis sawab. Maka keterangan yang ke-412 ini menjelaskan kepada kita supaya apa? Supaya kita dapat melerai dua orang yang berselisih, supaya kita tidak saling membenci, ya, dan sikap saling membenci adalah al-haliqah, yaitu al-mahya lis-sawab, yang dapat menghapus dosa-dosa. Ya, yang dapat menghapus pahala-pahala. Yang dapat menghilangkan pahala-pahala itu adalah al-bigdo. Bigdo, bugdun, al-bigdota, yakni adalah kebencian. Adapun hadis yang ke-413. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa hadis ini tidak bisa diterima. Yaitu hadis yang ke-413. Alasannya adalah karena ada periwayatan yang diriwayatkan oleh Lais bin Abi Sulaim. Dan periwayatan tersebut merupakan periwayatan yang dijelaskan oleh para ulama kita, ini merupakan riwayat yang lemah. Tapi saya bacakan terlebih dahulu riwayatannya. Hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Abu Shihab an Katsir an Abi Fazara, ya. Kemudian an Yazid bin Al-Asam an Ibni Abbas sesama qala salasun 3 perkara man lam yakun fihi
Siapa yang 3 perkara tersebut tidak ada padanya, ghufira lahu ma siwahu liman syaa. Diampuni bagi dia apa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Apa itu? 1, man mata la yusyriku billahi syai'a. Orang yang meninggal dunia yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, walam yakun sahiron yattabi'u as-saharata. Dia bukan penyihir yang mengikuti para ahli sihir. Dan yang ketiganya, walam yahqid ala akhihi, yaitu orang yang tidak suka dendam dengan saudara. Nah, keterangan yang ke-413 ini faedahnya adalah fihi bayanu sana'ati syirki was sihri wal hikad. Hadis ini menunjukkan tentang buruknya kesyirikan, buruknya sihir, dan buruknya dendam. Nah, di sini karena babnya ini adalah bab tentang babu sahna, maka titik tekannya adalah yaitu sifat al-hikad, yaitu sifat dendam. Maka kita tidaklah menghilangkan sifat ini, tidak boleh di antara kita ada hikad. Hadis yang ke-412, apa yang menjadi titik persoalannya? Yaitu al-bigdoh, yaitu kebencian. Karena apa? Karena al-bigdoh, kebencian itu dapat menimbulkan sahna, kerenggangan hati. Dan al-bigdoh adalah al-halikho, sesuatu yang dapat menghapus pahala-pahala. Begitu pula dengan hadis-hadis yang lain, dimulai dari hadis yang ke-408 ya, sampai kepada hadis yang ke-414 tadi. Dari 408 sampai kepada hadis yang ke-413 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah penjelasan kita pada kesempatan ini. Dan sekali lagi mari kita hilangkan sikap sahna, yaitu kerenggangan hati antara kita dengan saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang masih ada hubungan mahram. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan hadis yang ke-414 dari bab yang ke-193 insya Allah. Babu innas salama yujjibu minas sarmi, bahwasanya yang namanya salam ya, itu adalah sesuatu yang dapat mencukupi dari timbulnya problematika yang terjadi antara kaum muslimin yang berselisih atau di antara dua orang yang berselisih. Demikian, semoga bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.